أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المسجد طهورا. الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pemirsa yang budiman, izinkan pada kesempatan yang sangat singkat ini kami pengurus DKM Masjid Agung Cianjur bidang imarah ingin berbagi pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Masjid Agung Cianjur. Siapapun warga masyarakat Cianjur, insya Allah sebagian besarnya sudah mengenal Masjid Agung Cianjur. Jadi kalau ada warga masyarakat Cianjur yang masih belum tahu, belum mengenal Masjid Agungnya, itu keluarga daerahannya masih perlu dipertanyakan. Apalagi pada beberapa waktu terakhir, Masjid Agung ini hampir identik dengan keberadaan alun-alun Masjid Agung. Jadi alun-alunnya sendiri senantiasa terkait dengan Masjid Agung. Jadi mau kemana? Mau ke alun-alun Masjid Agung. Karena memang alun-alun Cianjur ini terkait, memang sangat terkait dengan keberadaan Masjid Agungnya. Saya ingin sedikit menyampaikan tentang sejarah singkat dari Masjid Agung kita ini. Ternyata Masjid Agung kita ini, Masjid Agung Cianjur ini sudah berumur ratusan tahun. Jadi di dalam sejarah Masjid Agung atau lembaran daerah bahkan ya, itu disebut Masjid Agung Cianjur itu dibangun pada tahun 1820. Jadi bisa dihitung ya. Atau bahkan 1810 Masehi. Jadi bisa dihitung ya, itu sudah berapa ratus tahun ya. Sekarang 1922 dikurangi 1810. Saya tidak sempat menghitungnya ya. Itu yang pasti dan yang jelas sudah lebih dari 100 tahun ya. Jadi artinya bahwa sejarah atau keberadaan Masjid Agung Cianjur ini sudah sangat menyejarah. Artinya juga bahwa Masjid Agung ini sudah mengalami, ya kalau bupati mungkin sudah mengalami ratusan bupati. Tahun 1800 ya. Tentu ya sejak berdirinya Masjid Agung ini sampai hari ini banyak sekali kisah ya, romantika, perjalanan, liku-liku dan sebagainya yang melekat dengan keberadaan Masjid Agung ini. Tapi sedikit saja bahwa
keberadaan Masjid Agung kita ini, Masjid Agung Cianjur ini, pernah menjadi Masjid Agung, Masjid Kabupaten teladan ya, di tingkat Jawa Barat. Pernah menjadi Masjid Agung terbaik di tingkat Jawa Barat untuk beberapa tahun. Tentu penilaiannya sangat komprehensif. Penilaiannya tidak hanya dari segi bangunannya yang sangat monumental, tapi juga dari aspek-aspek yang lain, terutama berkenaan dengan imarahnya. Ya, penilaian masjid terbaik itu tentu bukan hanya dilihat dari segi konstruksinya, bukan dari segi kemegahannya, tapi barangkali yang akan lebih dipentingkan itu dari segi imarahnya. Apalagi di dalam Al-Quran sendiri yang terkait dengan Masjid Agung, masjid itu adalah imarahnya. Jadi fungsi yang paling penting di dalam pengelolaan masjid itu imarah atau takmir. Sebagaimana ayat yang dibacakan pada muqaddimah tadi. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya atau hanya saja yang mengimarahkan masjid Allah itu adalah orang yang pertama, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa aqamas sholata, orang yang mendirikan salat, wa ataz zakata, orang yang menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan orang yang mengimarahkan atau memakmurkan masjid itu juga adalah orang yang tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Fa asa ayyakunu minal muhtadin, semoga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, Masjid Agung Cianjur ini mengalami, ya tentu saja mengalami fluktuasi perkembangan, ya, mengalami fluktuasi terutama di dalam pemakmurannya. Nah, saya ingin menyampaikan kondisi Masjid Agung Cianjur pada saat ini. Sekarang Masjid Agung Cianjur itu diurus oleh pengurus yang baru. Baru dilantik beberapa bulan yang lalu oleh Bupati Kabupaten Cianjur. Dan pelantikannya juga dilaksanakan di Masjid Agung ini. Nah, di dalam kepengurusan DKM yang baru sekarang, ini bukan karena saya ada di dalamnya, tapi tentu saja meskipun saya ada di dalamnya, hal-hal yang memang kita merasakannya masih belum sempurna, ya harus disampaikan. Jadi harus bisa bersikap dan berpikir objektif. Meskipun saya ada di dalam kepengurusan Masjid Agung yang sekarang, tapi bukan berarti ya ini ngepel ngahuapan maneh istilahnya, ya, bukan berarti juga ada hal-hal yang tidak disampaikan, ya, yang mestinya disampaikan. Dalam kepengurusan baru yang sekarang ini, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ada beberapa, ya katakanlah peningkatan secara signifikan, baik dari dimensi idarohnya atau keorganisasiannya, baik dari dimensi riayahnya, ya, yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana, maupun juga dari segi imarahnya. Ya meskipun tentu saja penilaian orang akan subjektif dan relatif, ya. Tapi kami juga menyampaikan ini berdasarkan informasi, berdasarkan data, berdasarkan keterangan dari beberapa orang yang sempat kami tanyai, ya, sempat kami katakanlah survei, gitu, bagaimana perkembangan Masjid Agung sekarang ini. Bisa kita lihat
Ya, dari segi pengorganisasian misalnya, kepengurusan Masjid Agung sekarang ini relatif cukup representatif. Jadi penempatan orang-orang di dalam kepengurusan itu bisa dianggap memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Ya. Meskipun itu juga tentu saja sangat relatif. Ya. Kemudian misalnya di dalam pelaksanaan imarohnya ya, juga ada peningkatan ya, ada peningkatan. Meskipun ini masih terus dinamis. Ya, namanya peningkatan itu kan objek dari peningkatan atau peningkatan sebuah organisasi atau lembaga itu bisa dilihat dari dua dimensi. Dimensi kualitatif dan dimensi kuantitatif. Dari segi dimensi kuantitatif misalnya bisa dilihat dari jumlah jamaah, ya, jumlah jamaah masjid. Nah, setelah kami teliti, setelah kami survei, setelah kami lakukan observasi, ya, jumlah jamaah Masjid Agung ini ada peningkatan, ya, meskipun belum signifikan, ya, ada peningkatan. Bisa dilihat dari jumlah shaf, ya, bisa dilihat dari jumlah jajaran sholat. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kita lihat jamaah kuliah subuh, ya. Ini juga bisa diobservasi, bisa dilihat secara kasat mata. Ada peningkatan walaupun 1, 2, 3. Ya. Itu kan untuk menambah jumlah jamaah sampai 10 itu 1, 2, 3 itu luar biasa, sudah luar biasa. Ada peningkatan angka jari juga sudah luar biasa. Karena apa? Karena kami sangat merasakan betapa beratnya, ya, betapa banyak sekali kendala, ya, dalam mengembangkan peningkatan ini. Nah, kemudian bisa dilihat juga misalnya dari bagaimana bidang riayah itu, ya, hampir setiap hari kita bisa menyaksikan bagaimana bidang riayah itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatannya. Ya. Ada penggalian septic tank, ya, ada pembenahan WC dan lain-lain. Hampir setiap hari itu bisa kita saksikan. Kemudian misalnya di bidang pengorganisasian, ya, ini juga bisa dilihat, ya, pengorganisasian itu kan proses, ya, outputnya adalah bidang riayah dan bidang imarah. Jadi sebetulnya untuk melihat peningkatan atau progres dari bidang idarah atau bidang keorganisasian ini bisa dilihat outputnya yang dikerjakan oleh bidang imarah dan bidang riayah. Jadi kalau bidang riayah dan imarahnya itu bagus, artinya juga bahwa bidang idarahnya sudah bekerja. Karena bidang idarah itu kan yang mengorganisasikan, yang mengurus tata kelolanya secara administratif. Nah, kemudian hal-hal lain, ya. Jadi ya misalnya di bidang imarah, di bidang peribadatan, seksi peribadatan juga sudah melaksanakan pembinaan kepada para jamaah. Imam-imam itu bukan hanya sekedar memimpin sholat, tapi juga setelah sholat itu membina tahsin para jamaah. Bagaimana para jamaah dan kita semuanya ini membaca, terutama Al-Quran, membaca Fatihah dan surah-surah pendek, termasuk juga membaca bacaan sholat yang benar. Ya. Jadi tahsin itu kan bukan hanya Al-Quran, tapi juga bacaan-bacaan sholat. Dari mulai bacaan doa iftitah atau istiftah, kemudian membaca tasbih dan seterusnya. Ini tentu saja harus benar, ya, menurut kaidah-kaidah pembacaan, ya, menurut kaidah-kaidah qiraat. Nah, ini setiap malam, ya, setiap ba'da maghrib para imam itu selalu, ya,
memberikan pembinaan kepada para jamaah. Ya meskipun yang ikutnya baru beberapa ya. Sekali lagi bahwa ini kan perjuangan namanya ya. Perjuangan itu tidak mudah. Alhamdulillah meskipun sekarang masih beberapa orang yang ikut pembinaan itu, mungkin masih kurang dari 20 orang ya. Tapi yang pasti ya itu sudah merupakan sebuah kemajuan tentu saja ya. Nah kemudian juga pembinaan di kalangan para imam sendiri, karena para imam itu sendiri adalah manusia biasa yang tentu saja tidak lepas dan tidak akan bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan secara manusiawi. Nah oleh karena itu maka para imam, para muadzin merasa perlu ada pembinaan di kalangan mereka ya, untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jamaah, pelayanan imam, pelayanan azan dan lain-lain. Kemudian juga kuliah subuh ya, yang dilaksanakan setiap Rabu dan Ahad. Nah ini bisa kita lihat ya, ada perkembangan ya, baik dari segi kuantitas jamaah maupun dari segi kualitas personal para penceramah, termasuk juga materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan, materi-materi yang up to date, ya, materi-materi yang sangat memperhatikan kebutuhan para jamaah. Ya, meskipun para jamaah tidak pernah ditanya butuhnya materi apa, tapi para penceramah ini sudah tahu kira-kira kebutuhan jamaah ini materi apa ini. Ya, bisa kebutuhan itu berdasarkan kondisi, situasi, waktu, atau misalnya bisa juga berdasarkan kepentingan melaksanakan ajaran agama. Jadi para penceramah sudah bisa berpikir baik yang induktif maupun yang deduktif ya. Kalau kita misalnya mencoba memperhatikan para penceramah ini kan ada yang menggunakan pendekatan induktif dalam ceramahnya itu, ada yang menggunakan pendekatan deduktif ya. Ada misalnya yang deduktif itu dari persoalan-persoalan yang bersifat umum. Ada yang berangkat dari persoalan-persoalan yang bersifat khusus, yang bersifat kasuistik. Nah itu bisa dimunculkan misalnya dalam narasinya. Kalau misalnya yang berpikir induktif, biasanya beliau-beliau ini menyampaikan ayat dan hadis yang akan menjadi dalil, akan menjadi dasar tentang materi yang akan disampaikan. Nah ada juga yang berangkat dari kasus. Jadi sebelum menyampaikan dalil, dia menyampaikan hal-hal yang bersifat empirik ya, yang realitas apa yang sedang terjadi saat ini. Kemudian setelah itu mendalilinya baik dengan Al-Quran, Sunnah maupun pendapat-pendapat para ulama. Nah, sekarang ini ya ada fenomena ya, banyak sekali para pendatang ya, dari luar kabupaten datang ke Cianjur ini, tujuannya kan ke alun-alun, tujuan utama ke alun-alun. Jadi sudah sangat populer ini alun-alun Cianjur ini. Jadi bisa disaksikan hampir setiap weekend, hari Sabtu dan Minggu itu. Ini yang datang ke alun-alun Cianjur itu bukan hanya orang masyarakat Cianjur, tapi juga yang dari Sukabumi, dari Bandung, dari Purwakarta dan lain-lain ya, dari kabupaten terdekat. Tujuannya ke alun-alun. Jadi ingin melihat alun-alun Cianjur itu bagaimana. Nah, ini bukan kebetulan ya. Bukan kebetulan karena alun-alun berhadapan atau berdekatan dengan Masjid Agung Cianjur. Ini tentu saja merupakan sebuah potensi yang perlu dikembangkan oleh pengurus DKM. Bagaimana caranya mengemas ya program-program DKM ini ya, sehingga bisa menarik para wisatawan ini ya. Jadi bukan hanya ketertarikannya bukan hanya tertuju kepada alun-alun,
tapi juga bagaimana mereka juga tertarik kepada Masjid Agungnya, ya. Bagaimana tertarik kepada program-programnya, bagaimana mereka tertarik kepada imarohnya dan lain-lain. Jadi pengurus DKM sekarang sedang mempersiapkan, ya, sedang mendesain bagaimana ini mengintegrasikan alun-alun Cianjur ini dengan Masjid Agung sehingga menjadi program yang terintegritas. Selain juga nanti masyarakat berbondong-bondong ke alun-alun, juga ketika datang waktu sholat mereka juga berbondong-bondong ke Masjid Agung ini, ya. Sehingga bisa dibayangkan kalau ini sudah berjalan, ya, program ini sudah berjalan, ini sekarang masih sosialisasi. Kalau ini sudah berjalan, bisa dibayangkan itu penuhnya Masjid Agung, ya, baik oleh ikhwan maupun akhwat. Untuk sementara, ya, sampai di sini dulu tentang sejarah Masjid Agung. Insya Allah kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.